Dunia bergerak cepat, mengubah banyak hal sebelum sempat dipahami. Nilai-nilai lama diuji satu persatu, termasuk cara kita memandang masa depan. Bagi banyak keluarga, pendidikan adalah harapan. Tapi bagi keluarga Batak, ia lebih dari itu. Wujud dari harga diri, martabat, dan warisan yang harus dijaga dengan sepenuh jiwa. Dalam sunyi, siapa yang tahu beban yang mereka pikul? Jika langkah itu mulai goyah, siapa yang berani bertanya, apa kabar hatimu hari ini? Nama saya Togi Panggabean, Batak Toba, nomor Panggabean nomor 15. Nama saya Deborah Stefani Mona Simatupang. Saya lahir di Medan tahun 1980. Halo, nama aku Carol Simanjuntak. Untuk sukuku sendiri, aku berasal dari suku Batak Toba. Kalau menurut saya ya, kayak Hasangapon itu berbicara tentang kehormatan ya. Kalau menurut orang Batak tuh kehormatan itu sering untuk yang punya posisi gitu, apakah dia sebagai pejabat atau apa. Kalau Hamoraon itu kekayaan ya pasti diukur dari fisik ya. Fisik itu seperti tanah kah, rumah kah, atau uang kah, seperti itu. Kemudian kalau Hagabeon itu keturunan gitu. Nah, kalau bicara tentang Hamoraon itu kita bisa berhasil menurut orang tua saya itu kalau kita sekolah. Harapan orang tua yang seperti mewajibkan ya anaknya kalau bisa sekolah, apalagi kalau bisa S1, dan seringnya juga pilihannya maunya orang tua itu sering sih memang di ini ya, pilihannya kalau bisa ya yang ini gitu ya, maunya orang tua. Memang tuh sering menimbulkan tekanan pada si anak ya. Jujur aku pernah ngikutin kemauannya dia waktu itu dengan masuk ke IPA, di mana ternyata aku nggak berhasil di situ, dan ayahku tetap berusaha yakin kalau aku bisa gitu, dan aku tetap lanjut buat usahain itu. Dan ternyata memang dari diriku sendiri aku ngerasa kayak ya aku nggak bisa dan ini bukan bidangku gitu loh. Akhirnya aku diam-diam pindah ke IPS, dan sejujurnya ayahku sempat agak kecewa dan marah. Pola saya, saya harus mengikuti abang-abang saya karena itu ada kebanggaan buat orang tua, ya kan, dan buat kita sendiri. Dan akhirnya saya waktu itu masuk yang pertama ujian di Sepenmaru dulu ya, tapi gagal. Akhirnya saya bilang saya nggak mau kuliah dulu deh, saya mau belajar terus untuk yang kedua. Orang tua bilang tidak bisa, kamu harus kuliah, jangan nganggur. Karena kamu adalah anak laki-laki. Anak laki-laki adalah pembawa marga. Halo, nama saya Bonasardo Hutahayan. Saya dosen dan psikolog dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Memang ini sudah menjadi nilai ya dan budaya dari leluhur suku Batak bahwa ada tuntutan, ada impian, ada pekerjaan-pekerjaan yang cukup konvensional yang biasanya mesti diikuti oleh anak laki-laki. Di sini terutama anak laki-laki. Kalau boru baru itu anak perempuan. Ketika harapan ini bisa dipenuhi, tentu akan ada kebanggaan. Akan ada pemenuhan rasa kepuasan gitu bahwa bagi si anak laki-laki khususnya bahwa saya bisa mengikuti. Yang waktu saya dulu merasa gagal tuh waktu saya udah lulus SMA, ternyata kan lihat abang kakak saya berhasil masuk negeri, itu cita-cita saya. Ternyata saya gagal, wah kecewa banget. Wah sampai iya kamu, kakak saya bilang kamu kan sudah harapan gitu loh. Nilai-nilai SMA juga cukup bagus, tapi kenapa gagal gitu loh.
sejujurnya aku juga saat aku masuk di IPA itu aku juga berusaha sebisa mungkin supaya aku bisa membahagiakan orang tua aku pastinya gitu kan. Tapi ya balik lagi dari pribadi aku sendiri, selama aku menjalankan kewajiban aku untuk sebagai anak untuk membahagiakan kedua orang tua aku merasa aku membahagiakan bukan dengan caraku sendiri gitu. Orang-orang Batak, anak-anak Batak gitu, khususnya yang laki-laki, mereka meletakkan identitas dirinya itu ke pencapaian tersebut. Ketika tidak tercapai, identitas diri ini tentu akan goyah atau bahkan hancur, ya kan? Kayak gedung itu kan ada fondasinya. Nah, fondasi itu kayak dasar identitasnya. Ketika dasar identitasnya ini juga goyang, ya bangunannya juga bakal goyang. Pernah saya diminta itu jadi kenapa sih kamu nggak coba jadi dosen gitu. Saya nggak kepengen aja jadi dosen gitu. Begitu saya tolak ya memang ya mereka agak kecewa karena bapak saya dosen, ibu saya guru ya. Tapi saya tetap ya bicara baik-baik aja, nggak mau gitu. Aku beruntungnya sih aku punya seorang ibu yang dia suportif dan mungkin pemikirannya lumayan berbeda ya. Jadi dia lebih melihat kalau memang sukses itu ya bisa dari jalan apapun gitu. Aku ngerasa kayak aku punya jalan sendiri, aku punya apa yang aku suka, aku juga bisa. Aku punya kemampuan yang aku bisa kuasai sendiri gitu, dan dari situ ya udah aku mulai berusaha sebisa mungkin dan aku mencari jalanku sendiri yang sampai akhirnya aku bisa menjadi kayak sekarang gitu. Menurut saya yang menentukan apa yang harus saya hadapi juga saya kan, orang nggak bisa ngerasain kesusahan ataupun kebahagiaan saya sendiri gitu. Kalau memang dirimu menginginkan suatu tujuan yang berbeda dari orang tuamu dan itu sudah diizinkan, raihlah sebaik mungkin dan tunjukkanlah bahwa kamu bisa. Jago-jagolah menyesuaikan diri dengan segala perubahan. Misalnya orang tua akhirnya tidak bisa menerima keputusanmu, sesuaikanlah. Jalanilah dulu apa yang bisa kamu lakukan. Ketika terlalu stres, terlalu tertekan, carilah cara yang sehat untuk menanggulangi stres itu. Itu namanya mampu menyesuaikan diri. Ai tung so boy beau inangda tu paredang edangan tar songon dong akida nalobi pacaria